Menurut saya ada keteledoran, mungkin tata kelolanya kurang baik. Padahal itu rumah sakit vertikal loh. Rumah Iya, sakit di bawah Kementerian Kesehatan. iya. Masalahnya adalah pengawasan. Ada niat, nggak ada kesempatan, nggak bisa melakukan. Itu rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan oleh SDM yang ada di rumah sakit. HIDI menghambat penambahan jumlah dokter spesialis. Menangani dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ya itu tadi Itu semua. nyontek dari negara mana, Dok? Apa ngarang sendiri? Ya mungkin itu dapat wangsit atau Saya telepon Pak Menkes dulu coba. iya, telepon lah. Beliau kan orang yang sangat paham tentang kesehatan. Kita jumpa lagi di Bikin Terang No Gelap-Gelap. Kali ini membahas yang gelap nggak? Mas dong. Gay, Mas Mung. Terang, karena Iya, kita bikin terang, kita bikin terang. karena narasumbernya bajunya putih. Iya, iya. Hatinya juga putih. Putih. Berarti Amin. sudah Kalau saya semangat ya. buka aja, Roy. Hatinya busuk. Kan banyak orang yang wajahnya putih tapi hatinya hitam bahwa ada. Berarti saya ganti baju dulu ya. Dokter Slamet Budiarto, Ketum PB Ikatan Dokter Indonesia. Halo, Dok. Halo juga. Lagi banyak yang gelap-gelap nih soal kedokteran, dunia kedokteran. Gelap, 2 minggu ini sibuk 2 kan beliau minggu nih. ini. Aduh, luar biasa. gelap dan basah semua. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pusing saya. Itu loh, Dok. Ya. Pertama dokter yang perkosa itu PPDS di RSHS. Belum kelar nih. Ya. Belum kelar. Ada lagi yang melecehkan pasien dokter kandungan pula. Garut. Ada CCTV-nya. Ada Ada CCTV-nya. Yang terbaru di Malang katanya. Ya. Ada lagi. Ya kalau dicari semua pasti ada. Iya. Tapi kan korban yang mau speak up itu biasanya jarang ya. Karena biasanya korban kalau dalam posisi itu tuh nggak berani ngomong. Itu gimana? Apa yang bisa dilakukan IDI nih, Dok? Apalagi dalam kondisi IDI-nya kayak di... Undang-undang kesehatan. Maksudnya idenya dikebiri gitu maksudnya. Yang terus terang aja ngomongnya. Balas, Ya, kan biar Udah jelas poin gitu. aja. Diambil nih, diambil. Jadi gini, dokter itu manusia. Punya nafsu. Oke, Itu harus diakui ya. Ya, Ya. Sama dengan wartawan. sama. sama. Hanya pada saat melakukan profesinya, dia harus suci. Oke. Gitu loh. Manusia yang tadi itu ada manusia itu harus ditekan habis. Kenapa? Ada sumpah dokter, ada kode etik kedokteran. Di situ sudah jelas diatur. Sumpah dokter itu di bawah Al-Quran loh kalau Muslim ya. Udah kayak pejabat ya. Jadi kitab suci tuh di bawah kitab suci. Kitab suci Pak. Itu loh. Wah. Itu di bawah Quran. Terus kode etik kedokteran, pendidikannya panjang ya kan. Lain-lain 4 tahun. Susah, harus pandai kan. Wah, pandai. Tidak hanya pandai aja, harus daya tahannya harus kuat. Bener itu. Kalau nggak kuat, Tahan susah. mental. Tahan mental. Sehingga profesi kita ini kan profesi yang unik. Karena kita diberi kewenangan untuk membuka aurat orang. Ya kan? Oh ya itu. Untuk periksa. Tanpa orang itu curiga ya. Nah, tapi ada tapinya. Tidak semua aurat dibuka tanpa izin. Semua harus izin. Payudara mau dibuka, izin dulu. Nah, karena keluhannya ada benjolan di payudara, maka kami akan memeriksa. Gitu kan. Nah, kadang di dalam perjalanannya tadi ini, itu kan sebenarnya biasanya nih, kalau dokter yang baik, dia ada suaminya lah yang mendampingi. Tapi iya, bukannya protapnya gitu ya, Dok? Harus ada keluarga atau minimal Biasanya ya. perawat yang satu jenis Ya. kelamin. Itu himbauan. Oh itu imbauan, bukan protap ya? Misalnya begini, Mas berobat ke saya sama istrinya. Ya kepengen nggak diketahui diagnosanya oleh istrinya. Boleh, istrinya tak suruh keluar. Sendirian saya periksa. Iya. Karena sesungguhnya hak privasi tentang Kesehatan. penyakit itu loh hak asasi manusia pada diri sendiri seorang. Gitu loh. Ya kan? Oke. Di dalam perjalanan kita menghindari ekses-ekses negatif, maka kita butuh himbauan. Disampaikan sendirian ditemani ya kalau nggak ada keluarga oleh tenaga kesehatan, perawat, ada bidan dan lain-lain.
Loh. Kita bisa minta berarti ya dok ya? Bisa, malah biasanya rumah sakit atau klinik akan menawarkan. Apalagi dokter-dokter yang menyangkut organ-organ vital, ya kan? Kalau dokter mata mah cuma mata kan, gitu kan. Nah itu memang menurut kami sudah membuat himbauan tak henti-hentinya ya, agar ada pendamping, kan gitu loh. Kalau dia nggak ada keluarga adalah tenaga kesehatan. Misalnya nih, sendirian ke dokter, nggak mau ditemani oleh perawat juga boleh. Karena nggak pengen diketahui penyakitnya, biar hanya dokter aja. Oke. Gitu loh. Berarti kuncinya atas permintaan ya, izin dan permintaan tadi. Semua izin pasti. Oke. Iya. Jadi dokter itu, jadi gini, membuka aurat orang dilarang. Ya. Memegang payudara orang dilarang. Syarat dan ketentuan berlaku. Jika pasien ada keluhan dan dia menyatakan oke diperiksa, maka diperiksa, harus izin. Itu loh, tidak belum izin terus buka-buka terus nggak boleh. Itu etikanya di situ, kode etiknya. Itu loh. Ya. Kayak misalnya nih Mas Gaib, Mas Pung, ketika Ya. istrinya periksa kandungan itu sama dokternya disuruh masuk nggak sih? Ada yang disuruh masuk memang. Kalau saya menemani istri, kebetulan kan dokternya perempuan ya. Tapi ketika ada pemeriksaan ya kita harus nemenin. Ya kan ada ruang khusus gitu ya dok ya, ditutup gitu. Tapi kita tetap di ruangan itu, tapi nggak bisa ngeliat. Nah kalau yang ini katanya suaminya nggak boleh masuk dok. Nah ini. Nah itu. Tuh. Pada saat nggak boleh masuk tuh harusnya ada kecurigaan, ya kan? Dok, di ruang rawat itu boleh ada CCTV nggak sih sebenarnya? Tidak boleh. Nah Tidak itu. boleh. Tidak boleh. Harusnya nggak boleh. Tidak boleh. Emangnya Mbak buka-bukaan boleh di CCTV? Ya nggak boleh. Gitu loh. Itu kan ranah privasi. Ada kita sistem teknologi untuk ilmu pengetahuan. Jadi yang pasang CCTV itu siapa? Misalnya operasi nih. Rumah sakit. Operasi ya. Ya. Untuk belajar diselarkan, tapi kan bukan wajahnya, bukan auratnya. Bagian itu ya. Bagian yang di. Ya, Dan itu juga harus izin pasien. Boleh nggak ini tuh harus izin juga. Untuk pembelajaran ya dok ya. Jadi kalau yang kemarin tersebar itu berarti dia melanggar dong? Secara hukum itu polisi lah yang menentukan. Tapi secara apakah menggunakan CCTV untuk membongkar kejahatan kan itu kan. Masang CCTV-nya salah. Oke. Ya kan, kejahatannya terbongkar. Dok, itu urusannya polisi. Kan yang kasus PPDS ini yang di RSHS Bandung ya. RSHS itu kan ya memang dokternya salah, besar ya memang. Maksudnya pelaku jelas salah. Salah ya. Jelas salah. Nah, tapi kan dia ada pengawasan di situ. Ya. Dia kan tidak sendirian kan. Ya. Terus dia menggunakan obat bius. Dari mana dia mendapatkan itu? Bukankah semua memeriksa, menyuntik, mengambil obat itu semua tercatat seharusnya? Nah itu sebenarnya mau saya bahas berikutnya. Jadi dokter kan punya sumpah, punya kodeki. Begitu dia masuk rumah sakit, ada namanya hospital by law, ada namanya kewenangan klinis, ada namanya SOP. Hospital by law itu peraturan rumah sakit. Kemudian kewenangan klinis itu saya residen semester 1, kewenangannya apa aja? Ada. Kewenangannya apa aja? Semester 2 kewenangannya apa? Dokter spesialis kewenangannya apa aja? Itu semua ada. Kemudian ada SOP. Begitu dokter sudah meriksa tempatnya di mana, siapa yang mendampingi, menulis resep, resepnya sudah lengkap belum, umur, berat badan dan lain-lain. Yang membawa resep ke apotek siapa itu ada semua itu. Kemudian yang ngambil obat siapa itu ada semua. Itu namanya tata kelola rumah sakit. Makanya rumah sakit ada akreditasi rumah sakit. Ini menurut saya ada keteledoran. Mungkin tata kelolanya kurang baik. Padahal itu rumah sakit vertikal loh. Rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Iya. Hebat kan? Di bawah Kementerian Kesehatan tipe A. Itu rujukan sebandung Raya itu. Tipe A kan? Iya. Saya Dengan kebetulan kuliah di Bandung, jadi ya RSHS tuh kayak top notch-nya rumah sakit. Iya. Dengan kejadian seperti ini, masyarakat jadi tidak percaya. Artinya bisa, mohon maaf, tanda kutip, oh rumah sakit ini aman gak sih bagi masyarakat kan itu. Apalagi kejadiannya lebih dari sekali, 2 kali. 2 kali katanya. Iya, mungkin lebih juga, nggak tahu kan. Itu kalau tipe A itu berarti langsung. Misalnya tidak viral, Iya. terbuka nggak?
Oh enggak. Iya. Enggak kebuka. Enggak kebuka gitu loh. Artinya apa? Ini momentum viral itu dibuat untuk rumah sakit harus bertanggung jawab. Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan itu rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan oleh SDM yang ada di rumah sakit. Jadi bisa rumah sakit yang bertanggung jawab. Bisa minta ganti rugi. Oh bisa. Perdata dong dok. Bisa. Kalau tipe A seperti RSHS itu kan berarti langsung di binaan Kementerian Kesehatan. Langsung. Direkturnya juga yang nunjuk Menteri Kesehatan. Sama dengan yang di Jogja itu Sarjito. Karyadi, Surabaya bukan. Oh Surabaya bukan. Itu RSUD itu. Oh, Dr. Sutomo bukan ya? Bukan, itu di bawah provinsi. Berarti RSHS itu sama kayak Cipto? Sama. Harapan kita. Berarti vertikal. Fatmawati. Pusat. Iya. Makanya begini loh, kita tantang aja. Ini ada mungkin 20 atau 30 rumah sakit vertikal yang di bawah Kemenkes. Ayo kita tantang, role model. Sebagai contoh seluruh rumah sakit di Indonesia bahwa rumah sakit ini pastikan baik. Itu kan dekat di mata kita. Itu loh, di mata kita. Tapi kan gini. Kayak rumah sakit yang Singapura, milik pemerintah juga kan, Nuh ya. Iya. Itu bagus sekali kan. Makanya kan mestinya ada standar ya untuk pelayanan rumah sakit. Mungkin sudah ada aturannya untuk tipe A begini, tipe B begini. Itu kan mestinya ada ya dok? Pak, mungkin dia akreditasinya internasional juga, GCI. Nah itu. Kalau kayak gini Pak, ya mohon maaf Pak. Ya mohon maaf aja lah Pak. Kok gini loh dok, kita kan diskusinya kok bisa ada dokter PPDS ke ruangan tanpa diketahui, membawa obat juga tanpa diketahui. Ya itu tadi SOP tadi, tata kelola rumah sakit. Rumah sakit itu. Obat yang megang kan apoteker, ya kan, di apotek. Dokter meriksa, mengeluarkan resep. Resep yang bawa siapa, yang ambil siapa? Bukan dokter, oleh pasien atau oleh perawat. Kok ini bisa terjadi? Artinya apa? Tata kelolanya yang kurang. Itu kan obat bius ya dok? Baik. Obat bius kayaknya cuma bisa diambil sama anestesi. Psikotropika, obat bius. Enggak lah, itu harus ada resep. Nah, kayak yang disuntikan sama korban ketika itu dok? Itu tata kelola Mbak. Psikotropika di apotek aja itu dikunci loh Pak. Ada ruangan khusus dikunci. Kalau di rumah sakit, nanti tanya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin bagaimana pengamanan penggunaan obat-obat psikotropika dan anestesi. Itu harus dikejar gitu loh. Kenapa bisa ditangan oleh residen semester 2? Ya, kita ngelihatnya fokusnya semua pada dokternya. Dokter, itu salah iya. Dokter selesai, salah iya, dihukum iya. Tapi kok dia bisa melakukan? Nah, berarti ada peluang. Ada kesempatan. Nah soal manajemen rumah sakit segala macam tuh pihak rumah sakit juga sepertinya juga kayak mau lepas tangan gitu kan, tidak mau diwawancara. Padahal jelas-jelas bisa nuntut loh. Iya, gitu. Jadi sepertinya udah selesai. Itu undang-undang pasal 193 Undang-Undang Kesehatan. Oh, apakah kualitas rumah sakit kita rata-rata seperti itu? Ya tanya ke Pak Menkes, kan dia kepunyaan Menkes. Kan kita udah ada undang-undang kesehatan omnibus law, harusnya lebih bagus dong. Ya harusnya begitu. Kalau saya jadi pejabat Kemenkes, saya suruh tempel tuh hotline di toilet di mana, plek yang langsung connect ke sebuah hotline yang bisa ditindaklanjuti sehingga masyarakat cukup WA, tidak perlu takut. Dok. Misalnya di lift, di toilet ya, hotline nomor sekian kalau ada keluhan. Itu untuk memperkecil terjadinya pelanggaran atau kriminalitas. Kayaknya sampai sekarang saya belum pernah lihat ada lembaga publik pemerintah yang punya hotline 24 jam. Ketika kita WA malam-malam dijawab tuh kayak nggak ada. Ya. Hampir nggak ada. Saya dulu kecuali yang 112 kecelakaan ya, kecuali ya. Yang sifatnya kayak ambulan. Tapi kalau yang lain kesehatan tuh yang lain kayak nggak ada. Selain ya itu goodwill kan. Saya dulu pernah jadi direktur rumah sakit 8 tahun. Saya masuk rumah sakit itu trouble lah, banyak keluhan, banyak komplain. Dokter, perawat sedang sendiri. Saya tempelin itu tadi hotline, di toilet, di lift, di ruang tunggu. Jangan takut. Mana langsung ke direksi. Ya direksi yang megang kan sekretaris direksi. Langsung Pak, langsung turun Pak. Pelayanan jadi bagus. Dok, jadi ternyata jadi nggak takut. Tersangka itu punya kelainan seksual memang dok. Gosipnya katanya senang sama yang pingsan-pingsan katanya. Emang dokter tuh nggak ada pemeriksaan psikologis? Tahu juga.
Katanya. Urusan, Kata polisi. Jadi gini, ada penyimpangan. Tes psikologi, tes kejiwaan itu kalau untuk kejiwaan berat kayak schizofrenia yang orang gila gitu bisa. Itu bisa. Tapi kalau kayak gini urusan seksual yang suatu saat bisa meletup, suatu saat tidak. Fetish itu nggak bisa. Ya itu sulit. Tersembunyi. Apalagi yang dites orang kesehatan. Udah tahu cara. Udah tahu. Jawabannya udah tahu. Sudah tahu ilmunya. Ya iya kan. Katanya tuh untuk menyeleksi mahasiswa baru program studi kedokteran ada tes. Dia sudah lolos. Namanya Minnesota, ya Multipasic Personality Inventory. MMPI. Ya, itu nggak bisa. Sulit. Tapi katanya kisi-kisinya sering bocor. Bukan sering bocor. Maksud saya untuk menegakkan kelainan jiwa itu tidak hanya pada satu tes MMPI. Itu sebuah perjalanan. Dengan wawancara yang lama itu baru diagnosa. Gitu. Iya kan? Tidak bisa segitu. Emangnya, nanti tiap tahun periksa. Kenapa nggak tiap 6 bulan? Kenapa nggak tiap bulan periksa? Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah pengawasan. Ada niat, nggak ada kesempatan, nggak bisa melakukan. Misalnya nih, dia mau megang obat bius. Karena SOP-nya bagus, dia nggak bisa. Nggak bisa dia bawa keluar tuh. Nggak bisa. Terus dia bawa pasien dari UGD ke lantai 6, harus oleh perawat. Dia nggak bisa juga melakukan. Itu loh. Ini sebuah rangkaian yang harus diperbaiki. Mau niat apa? Orang baik, kalau ada kesempatan bisa juga tidak baik. Hilaf ya dok? Hilaf. Manusia, ya kan. Tapi kalau ada kelainan jiwa gitu, saya kira saya menafikan itu. Tapi ini ada kesempatan aja. Kalau dari atau ada ini juga penyebab. Presiden kan, ID kan sudah menyampaikan bahwa jangan bekerja lebih dari 50 jam, Presiden. Karena kalau lebih dari 50 jam, dia nggak pernah ketemu istri, anak, dia di rumah sakit terus. Panas nih, kan, cari mangsa. Tapi kalau 50 jam, sehari cuma 8 sampai 10 jam, dia bisa ketemu keluarga. Itu ngurangi secara psikologis untuk berbuat yang tidak baik. Benar, Pak? Itu sudah diatur di kode etik ya? Apanya? Yang tadi setiap... Itu aturan dunia. Eropa itu tidak pernah lebih dari 40-50 jam, tidak pernah. Walaupun residen? Walaupun residen. Amerika 80 jam, tapi yang banyak bunuh diri. Kita kan nggak nyontoh itu kan. Banyak sekali bunuh diri. Itu pun akan ikut Amerika. Safety semua Eropa, 40-50 jam. Kita, undang-undang kita, tenaga kerja kan 40 jam. Jangan lebih dari itu. Lebih dari itu, Mas seminggu di rumah sakit, nggak ketemu istri, nggak ketemu anak, sudahlah. Sebagai manusia kan. Itu kalau di luar negeri gitu ya, PPDS yang di rumah sakit itu kayak apa peran dan fungsinya? Dan termasuk peran dari pemerintah, rumah sakit maupun asosiasi dokternya? PPDS itu kan dokter, ya kan? Dia dokter yang magang. Intinya gitu. Di kandungan ya dia magang kandungan, di anestesi dia magang anestesi. Kalau di sini pendidikan namanya. Tapi intinya sama. Sehingga nanti kalau sudah 4-5 tahun lolos diuji baru lolos. Kewenangannya ya sesuai dengan tadi kewenangan klinis yang dikeluarkan oleh direktur rumah sakit. Gitu loh. Nanti kan dari pendidikan, ini kewenangan semester 1 gini, terus dibikin kewenangan klinis oleh direktur rumah sakit. Residen semester 1 kewenanganmu hanya 1-3 loh. Nah, tulis tanda tangan. Masuk semester 2, ini sampai nomor 6 loh. Itu ada semua. Tapi kenapa ini nggak berjalan? Kalau semester 2 tuh sebenarnya udah boleh belum dok bawa obat bius itu? Tanya RSHS. Gitu. Itu nggak standar? Nggak standar ya? Sakit? Standar, tapi yang tahu kan rumah sakit. Kalau boleh saya kan tidak tidaknya. mau mencampuri itu. Nggak, bukanya nggak apa-apa dok. Iya. Sebenarnya boleh kalau dokter, yang namanya dokter, dia meresepin apapun, itu boleh. Cuma pertanyaannya, begitu dia masuk rumah sakit, boleh atau enggak yang ngatur direktur. Gitu enggak? Ya kan? Iya, misalnya ada dokter nih, dokter mata. 3, sebagai dokter mata dia bisa operasi mata. Tapi dalam perjalanan, rumah sakit menilai dia tidak bisa operasi. Maksudnya banyak kecelakaan. Direktur mengeluarkan kewenangan klinis untuk operasi ini kamu nggak boleh. Bisa Pak. Secara kewenangan, secara holistik dia mampu, bisa. Tapi masuk rumah sakit yang menentukan adalah direktur rumah sakit. Betul loh.
Karena teman saya bilang udah bener kalau gitu kita berobat di luar negeri aja. Oh enggak, itu bukan salah. Tidak apple to apple. Mungkin kalau di luar negeri sekali kita konsul bayarnya berapa? 1 juta rupiah. Di kita berapa? 40.000 rupiah BPJS. Untuk dokternya. Untuk dokternya loh ya. Karena dokter BPJS, 700.000 dok. BPJS bayar 200.000 nih. Nah ini masalah uang aja. 200.000 itu yang untuk dokternya itu 40 sampai 60.000. Ya. Bayangkan dengan Singapura. Lebih lah 2 juta sana. Enggak apple to apple. Artinya pada kualitas pelayanan kita nih, ya. Kita belum pada taraf kualitas. Kita pada taraf kuantitas. Kenapa? Begitu kita masuk kualitas, misalnya nih, saya dokter penyakit dalam, agar kualitas baik, setiap meriksa saya minimal 15 sampai 20 menit, maka saya batasi hanya 20 pasien. Terus yang antri 100, teriak nggak? Iya. Teriak. Artinya akhirnya dikorbankan waktu pemeriksaan 7 menit, biar yang 100 bisa periksa. Itu namanya kuantitas, baru kuantitas. Nanti suatu hari nanti kalau pembiayaannya sudah bagus, ya kualitas. Tapi kadang-kadang dok, saya kalau misalnya mau periksa komprehensif gitu, cuti sih. Karena ya bisa seharian di rumah sakit, ambil cuti. Iya memang, kalau mau semua loh ya. Harus bisa semua. Jadi dengan cerita dokter ini, dengan kondisi rumah sakit, tadi kita lebih pada kuantitas. Belum mencapai kualitas. Belum mencapai kualitas. Kapan nyampe kualitas? Kapan nyampe kualitasnya, dan sebenarnya kondisi kesehatan Indonesia itu secara umum itu seperti apa? Ya. Kondisi kita nih, sekarang ini di posisi ini. Jadi kan indikator kesehatan kita itu belum baik ya. Misalnya angka TBC itu nomor 2 seluruh dunia, nomor 1 India. India kan penduduknya 1,3 miliar. Berapa kali lipat kita? Kita nomor 2. Kita nomor 2. Dulu China, ya kan? Terus angka kematian ibu dan bayi juga sama. ASEAN kita tertinggi. Se-ASEAN ya? Asia juga. Dok, sorry, motong. Angka kelahiran kita tertinggi karena angka kelahiran kita paling kematian. tinggi. Oh, sorry. Angka kematian saat kelahiran ya? Kematian ibu dan bayi. Kematian ibu dan bayi kita paling tinggi karena angka birth rate kita paling tinggi atau? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Jadi kalau mau menata kesehatan yang baik, kita urutin aja mulai dari promotif jalan enggak. Promotif itu adalah upaya kita untuk mensosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang penyakit. Itu tugasnya siapa? Puskesmas, ya kan? Tugasnya pemerintah. Kemudian preventif, mulai dari vaksin, pokoknya semua pencegahan-pencegahan itu juga dilakukan oleh puskesmas. Sudah berjalan atau belum? Promotif bisa sampai posyandu, kan gitu kan? Terus kuratif dilakukan oleh klinik, praktek dokter, rumah sakit itu kuratif sama rehabilitatif. Itu berjalan atau enggak? Sebenarnya gampang untuk memetani kesehatan kita yang masih minus mana. Kita masuk promotif preventif. 80% peserta BPJS mungkin lebih, ngumpul di puskesmas. Akhirnya ibu coba lihat di puskesmas di DKI lah. Itu kerjanya hanya meriksa pasien, ngobatin pasien. Padahal sesungguhnya pendiri puskesmas itu mengatakan bahwa promotif preventif itu tugas puskesmas. Dia harus keliling ke posyandu, edukasi ke masyarakat. Posyandu emang masih ada ya? Nah, saya nggak tahu, mungkin masih ada, cuma tidak optimal. Tidak optimal. Dulu sempat awal-awal BPJS, mertua saya itu sempat didatangin sama dokter puskesmas. Cuman setelah itu udah nggak pernah datang lagi. Ya, ini yang parah malah di DKI ya. Satu puskesmas bisa ratusan ribu pesertanya. Itu kan jadi puskesmas raksasa ya. Ya, yang dirugikan siapa? Ya pemerintah, karena promotif preventifnya jadi tidak berjalan dengan baik. Kenapa itu tidak berjalan? Ya kembali pada sistem yang dibuat oleh... Karena puskesmasnya sibuk sendiri benar kan? Sibuk untuk ngobati. Iya, itu sibuk sendiri untuk ngobatin. Harusnya kan sibuk promosi preventif kan? Iya. Bukan sibuk ngobati. Ya oke, ngobati, cuma itu harusnya 30% aja. 70% adalah promotif pencegahan. Itu loh.
Sampai kapanpun, ini kan kita kacaunya era BPJS ini. Jadi mereka rebutan. Dan puskesmas kalau dulu itu kan tidak BLU ya. Jadi dia dapat anggaran tersendiri dari negara. Sekarang mencari sendiri BLU, Badan Layanan Umum. Mencari uang sendiri. Loh, puskesmas nggak dibayar negara? Ada DAK, cuma kan nggak besar. Sebagian besar dibiayai oleh tadi BPJS. Akhirnya rebutan untuk pengobatan pasien. Tapi kita kembalikan aja, kalau memang Pak Menkes mengatakan promotif preventif ini ada masalah nih, ya sudah kita kembalikan ayo ke promotif preventif. Dengan catatan apa? Redistribusi itu peserta JKN yang ada di puskesmas. Jangan ngobati aja, batasi aja 30%. Itu bisa, tapi kan nggak dilakukan. Itu kenapa nggak dilakukan? Tanya Pak Menkes, tanya Kementerian Kesehatan, kenapa nggak dilakukan? Katanya ada transformasi kesehatan, ya. Kan merevitalisasi puskesmas, promotif preventif, malah sekarang ya seperti itulah. Nanti kalau sudah itu selesai baru kuratif, pelayanan rumah sakit, pembiayaannya cukup enggak, BPJS ini sekarang udah mau defisit, banyak, tenaganya kurang, terus puskesmas dokternya udah ada semua belum, katanya saya lihat di Google itu masih ada 400 sampai 500 puskesmas nggak ada dokternya, ya kan? Itu di luar Jawa? Detailnya bisa ditanyakan ke Kementerian Kesehatan. Kan mereka yang punya data. Kan kalau misalnya dihitung-hitung dok, kuantiti dokter di Indonesia itu kurang berapa sebenarnya? Ya, jadi teorinya ini kan macam-macam. WHO menyebut, ini menyebut loh ya, bukan membuat standar. Di negara-negara maju, itu 1 dokter banding 1000 populasi. Tapi negara maju, ya kan? 1 banding 1000. 1 banding 1000. Jadi dokternya nggak mikir duit, digaji. Sehari dia meriksa pasien cuma berapa, 5, 4 orang. Maksimal 7 orang. Ya kan? Ya. Indonesia mau ngikuti 1000. Dari 1000 tadi yang sakit nih data BPJS itu 10%. Sebulan. Sebulan. Yeah. Berarti sebulan yang sakit berapa? 100. Dibagi 25 hari. Sehari berapa? 4. Apa iya 1 dokter umum meriksa 4 pasien? Nah, iya kan? Ya. Harusnya kan ID menetapkan antara 30 pasien itu 20-30 pasien masih bisa. Sehingga kita membuat rasio yang benar adalah 1 dokter untuk dokter umum ya 3.000 sampai 5.000 populasi. 3.000 sampai 5.000. Wow. 5.000. Sekarang, nah posisi sekarang 1 dokter umum 1.700. Artinya sudah berlebih gitu loh. Sudah sangat berlebih, ya kan. Jadi dokter kurang tuh hoax. Ya, spesialis itu. Nah, mungkin spesialis tertentu memang kurang. Subspesialis mungkin. Kalau dokter umum saya berani. Ya? Oh, ini dokter umum ya posisi 1.700 ya. Ya. Itu udah pasti over. Makanya saya heran, kami berjuang mati-matian untuk anggaran kesehatan tinggi. Dinaikkan. Sesuai WHO itu kan 15% dari APBN. 15%. Ya. Tapi kalau nggak 15, 10% lah, 10%. Ya. Begitu sudah gede, alokasinya Pak. Buat apa? Alkes misalnya, kan repot. Harusnya kan untuk SDM, sama untuk program. Alkes tadi berapa dok? 67? Nggak tahu, saya nggak tahu. Itu bisa dideteksi dari, artinya ke promotif preventif lah. Kuratifnya harusnya nggak banyak. Harusnya yang diutamakan itu SDM-nya. SDM dan program. Bukan membeli alat kesehatan. Alat kesehatan itu kan alat penunjang. Manakala SDM sama program sudah bagus, ditambah penunjang. Iya kan? Ya. Bukan penunjang dulu baru SDM dan program, bukan. Gitu loh. Kalau misalnya kita tinggi 10% dari APBN, kalau semuanya untuk beli alkes ya gimana? Ya tetap. Jadi memang anggaran harus tinggi, harus sesuai, alokasinya juga harus benar. Gitu loh. Kan pemerintah bilang alat udah dibeli, jumlahnya banyak. Cuman sayangnya tidak ada yang bisa mengoperasikan. Itu sama aja saya beli pesawat tempur, pilotnya nggak ada. Benar nggak? Ya makanya itu mau mendatangkan dokter dari luar negeri. Diaspora.
Kalau diaspora harus Pak. Saya selalu menginginkan diaspora jangan dipersulit. Emang sekarang dipersulit? Selama ini dipersulit. Siapa yang mempersulit? Ya pemerintah sendiri. Gitu loh. Kenapa? Begini, Singapura punya daftar list institusi pendidikan kedokteran maupun spesialis di seluruh dunia. Kemarin anaknya teman saya nih Mas, lulusan Jerman, masuk ke Indonesia sulit Mas. Nggak bisa praktek. Nggak praktek, begitu praktek di Singapura, langsung masuk. Langsung di rumah sakit terkenal. Gitu loh. Karena dia punya data, oh Jerman ini masuk dalam data itu. Sehingga dia bisa langsung masuk. Nah kalau di Indonesia, ada nggak universitas yang diakui oleh Indonesia? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Gitu loh. Katanya ada lulusan dari Johns Hopkins, dokter jantung spesialis di Semarang, nggak dapat pasien Pak. Ya. Nggak dapat pasien. Serius, jadi dia balik lagi ke sana. Ya, karena di sini nggak diakui. Jadi nggak dapat pasien. Ya, kalau ngambil lisensi mahal banget katanya. Ya, jadi kita berpikirnya komprehensif. Kenapa sih diaspora nggak susah masuk sini? Ada dua alasan. Alasan pertama kita tidak mempunyai pengakuan terhadap institusi pendidikan di luar negeri. Itu harus ada. Misalnya lulusan China. China kan yang bagus juga banyak kan? Banyak. Yang ecek-ecek juga banyak. Tapi kalau nggak ada pengakuan dari Indonesia kan repot. Nah, itu pertama alasannya. Itu kenapa kita nggak mau mengakui ada list universitas yang diakui? Saya tidak tahu, itu kan kewenangan pemerintah ya, Dikti dan Kemenkes. Iya kan? Bukan IDI ya itu ya? Oh, untuk memberi rekomendasi. Ini bukan, maksudnya ini pertanyaan. Karena buat kartel, ini apa? Katanya begitu, makanya ini. Monopoli katanya monopoli. Karena di benak masyarakat Indonesia, kalau urusan kesehatan, pokoknya itu adalah ini. Larinya ini. Itu saking terkenalnya itulah cintanya masyarakat terhadap itu. Nah, cocok. Itu. Tapi kan ada yang asimetris informasi ini, ya kan? Nah, jadi siapa dok yang ngasih informasi, siapa dok? Lanjutin dulu ini yang tadi. Oh, iya. Nah, jadi tidak ada kampus yang diakui atau list di sini. Nggak ada. Satupun. Walaupun universitas tadi, contohnya John Khusus Hopkins. pendidikan kedokteran ya, pendidikan kedokteran, dokter maupun spesialis. Di negara lain ada? Alasannya apa dok? Alasannya apa? Kan pernah ditanyain nggak dok? Alasannya nanti Pak Menkes diundang aja ke sini, Pak. Kenapa? Ya nggak spill dikit dok, apa alasannya? Jadi begini, mungkin tidak mampu atau tidak mampu. Satu, kalau tidak mampu minta bantuan ID kan bisa. Kan gengsi begitu. dok. Gengsi, oke gengsi. Panggil duta besar Malaysia sama Singapura, nyontoh aja, plek dari situ. Mana mungkin Singapura ngakui institusi pendidikan luar negeri yang jelek? Saya tanya balik dok. Benar nggak? Iya, kalau gengsi ke ID loh ya. Saya tanya balik nih dok. Tadi kan sebenarnya bahkan lulusan Indonesia itu diakui di Singapura sama Malaysia. Apa universitas di Indonesia yang diakui di sana? Jadi anaknya teman saya itu sekolah di Jerman. Spesialis apalah, penyakit dalam. Karena dia masuk daftar yang diakui oleh Singapura, jadi kampusnya dia praktek. Kalau kampus Indonesia ada nggak yang diakui di sana? Saya nggak tahu. Kan saya harus ke sana dulu baru nanya. Siapa tahu gitu dok. Nggak tahu. Pokoknya gini, setahu saya Malaysia ngakui 11 FK di Indonesia. Oh, 11 ya? Iya, kalau nggak salah begitu. Kita nggak mengakui satupun. Hebat kan Indonesia. Saya coba cek ya. Jadi begitu. Yang kedua dok? Yang kedua adalah masalah tropis dan non tropis. Misalnya lulusan Jerman. Dia ahli penyakit, misalnya yang terkait penyakit infeksi. Kan beda dong infeksi Jerman sama kita. Itu perlu adaptasi. Adaptasinya apa ya, jangan lama-lama, cukup berapa 6 bulan kayak. Sekarang kan nggak jelas kan gitu. Kalau penyakit yang non infeksi, non tropis, jantung, mata, terus yang lain lah, itu yang nggak perlu adaptasi selama diakui oleh negara. Sekarang Mas punya anak, Mbak punya anak, mau sekolah kedokteran di luar negeri bingung nggak? Bingung kan? Jangan-jangan lolos nggak bisa balik. Karena nggak tahu ini yang diakui negara siapa. Nanti saya kasih daftar yang Singapura ngakui apa aja. Ini ada nih. Nih saya tapi dapat nih data. Agak aneh sih, jadi kayak kita terbelakang sekali kalau tidak mengakui daftar
Ya, kampus-kampus. sebenarnya kita bisa membantu lah dengan 13 dok malah. Malah 13. Berdasarkan Malaysian Medical Council, ada 13 fakultas kedokteran dari 13 universitas di Indonesia yang diakui oleh Konsil Kedokteran Malaysia. 5 besarnya siapa? Universitas Indonesia, Erlangga, Oh, jangan dilanjutin. Diponegoro, Udah. Pajajaran. Wah, Banyak 13, sampai swasta juga ada Trisakti, ada Krida Wacana. Itu keren dong berarti ya? Hanya, berarti Indonesia keren sebenarnya. Ini keren. Keren. Ya nggak Tapi keren, kita nggak mengakui. Kita nggak mengaku Tapi satu kitanya gengsi. dokter dari Malaysia ya, berarti. Termasuk dari negara Harus lain. adaptasi. Oh, Adaptasinya seperti apa? Bukannya Kan itunya sama ya? tropisnya sama. Tropisnya sama. Saya nggak tahu, silakan cek ke pemerintah. Kan ID nggak melakukan Tahu lah, Dok. adaptasi. Bocoran dikit lah, Dok. Cerita lah, Saya Dok. telepon Pak Menkes dulu coba. Iya, telepon lah. Saya Kan telepon beliau dulu. sangat tahu persis. Ya. Karena diangkat lagi meeting. Beliau kan orang yang sangat paham tentang kesehatan. Jadi kita harus akui. Oh, Ya. Ini oke. kalimatnya bersayap ini. Nggak, saya nggak bisa ngebedain dari tadi dokter tuh satir apa serius, saya nggak bisa bedain. Tapi gini dok, kembali ke yang kasus di RSAS dan yang lagi viral itu. Kalau menurut catatannya ID, itu sebenarnya berapa persen sih dari dokter yang terregistrasi di ID? ID anggota. Kejadian seperti itu tuh berapa persen? Kan ini kan kayaknya seolah-olah semua Ya. dokter melakukan hal yang sama gitu kan? Ya, ID anggotanya 207.847. 207.000. Oke. 207 Sampai hari ini. Oke. Ya, pasti ada anomali lah. Iya. Semua profesi ada anomali. Iya, betul. Jadi kejadian ini sangat sangat kecil, Oke. ya kan, sangat kecil sekali. Karena ya itu kita kan disumpah oleh Kodeki. Dulu itu kalau dokter mau praktek itu harus ada rekomendasi ID. Dulu. Jadi Sejak ke screening dulu. sejak Omnibus Law nggak ada. Sejak Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan Nggak perlu. itu tidak perlu lagi. Terus yang ngasih rekomend siapa? Nggak tahu. Ya pemerintah nanti tanya Pak Menkes. Jadi Telepon bebas-bebas saja. Mas Gede, telepon. Tapi kan dulu ada asimetris informasi, katanya ID menghalang-halangi. Nah, Ya, itu betul tuh. Ya, HIDI menghambat penambahan jumlah dokter spesialis. dari 207.840 sekian, mungkin ada oknum yang dihalang-halangi nggak nyampe 10 atau 20 orang lah. Itu sudah dianggap sebagai sebuah Kartel. Ya, kartel. Kartel. Padahal rekomendasi itu sangat melindungi masyarakat. Dokter ini etikanya nggak benar. Sekarang Mas, mau promosi mau apa sudah terbuka. Dok, balik lagi ke masalah tadi tes psikologi di dokter. Ya. Nah yang kayak gini-gini kan tadi pelaku yang di RSHS itu ternyata punya penyimpangan seksual. Kalau Kan belum misalnya dites. udah katanya sama polisi. Belum. Hasil psikologi dari pemeriksaan kepolisian. Kalau kelainan itu psikiater oleh dokter ahli jiwa. Gitu. Nah, saya cek dulu. Iya, itu harus dicek dulu. Jadi Tapi kalau jumlah sanksi yang diberikan ID bisa ngasih sanksi apa dok kepada dokter? Tidak mengasih apa-apa. Gimana tuh berarti? Kalau dulu Sebelum ada Omnibus Law. kita ada majelis kehormatan etik. Oke. Pada kasus-kasus laporan pasien, Masyarakat, ya. kita bisa tindak lanjuti dengan sidang-sidang Etik. kehormatan etik. Ya. Di situ bisa satu teguran keras, terus rekomendasi izin praktek disuspend 3 bulan, 6 bulan, bahkan Oke. selamanya bisa. Sekarang karena dengan Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan, fungsi itu sudah nggak ada lagi. Sehingga sekarang seorang dokter mau praktek langsung aja Pak. Waduh. Nggak ada Nggak ada filter lagi. Filternya. Ya, dulu waktu kami audiensi dengan Kemenkes, kita rapat lah. Ya. Ekses tadi mempersulit, sudah ada jalan keluar dalam waktu 7 hari. Kita sudah ada peraturannya, 7 hari ID cabang tidak mengeluarkan rekomendasi, maka ID wilayah atau pengurus besar ID mengeluarkan. Gitu loh, ada. solusinya ya. Itu solusinya Diambil gitu. alih di situ ya. Diambil alih. Oke. Nah, Sudah ada solusi. sudah ada Oh solusi. iya belum ada. Sudah ada solusi. Belum ada bener dok, baru
mencari kemungkinan adanya penyimpangan. Kan? Iya, percayalah pada dokter. Iya. Kalau nggak sama dokter sama siapa lagi? Percaya pada Tuhan. Tapi gini, majelis etik tadi itu ketika sebelum ada undang-undang yang sapu jagat itu, memang bekerja gimana dok? Oh, sangat full. Laporannya itu banyak. Etik itu ya? Sangat full. Cuma kan tidak dipublikasi gitu loh. Oke. Iya, misalnya ada laporan pasien langsung, Pak, panggil ini. Jadi perlindungan masyarakat sangat bagus. Sekarang, Pak, dengan adanya Omnibus Law bablas, misalnya nih saya undang anggota ID begini-begini, saya panggil nggak datang, Pak. Nggak datang, apa urusannya? Orang kami praktek langsung bisa ngurus izin praktek, nggak perlu ID lagi. Dok, dulu ya? ketika rekomendasi itu masih keluar dari ID, apa saja sih yang di screening dari calon dokter itu? Satu, kesehatan. Jangan-jangan ada pernah kita menemukan seorang dokter spesialis, dia tangan kirinya nggak bisa ngelihat. Mata kiri. Mata kanan ada katarak. Dia ngajukan, ketahuan, ya kita suruh berobat dulu. Kita nggak keluarkan rekomendasi. Kemudian ada yang stroke, sudah sudah fungsi luhurnya nggak baik, itu nggak bisa. Sekarang yang men-screening siapa? Yang nggak ada. Itu pertama. Yang kedua, kompetensi. Dalam 5 tahun kemarin dia nggak pernah ada laporan dari masyarakat, ya sudah lolos, ya kan? Lolos. Dia melakukan pendidikan berkelanjutan, lolos. Yang ketiga, etika. Selama 5 tahun kemarin etikanya gimana? Kan gitu. Sekarang Pak, lolos semua Pak. Ya ada, emangnya pemerintah bisa mengawasi detail sampai 514 kabupaten. Ya, kan ide ada di situ. Nah sekarang yang saya takutkan ini akan terjadi kekosongan pengawasan terhadap praktik kedokteran. Sehingga masyarakat, mohon maaf, jadi nggak terlindungi. Jadi sekarang ini ngapain tuh kalau udah nggak diakui begini? Ya tanya Pak Menkes. Kalau di negara lain gimana? Hanya satu, medical assistant. Kemarin waktu muktamar kita ngundang Pak Yusril, dia ngatakan OP hanya satu. Organisasi profesi yang satu, apalagi kedokteran, karena itu menyangkut nyawa manusia. Betul. Standar-standar etik yang tertinggi, ya kan, mutu tertinggi, dan kepastian hukum, ya kan. Di negara lain, medical association hanya satu, gitu loh. Apa jadinya kalau kita lebih dari satu? Di dalam rumah besar medical association ini, boleh ada perhimpunan 100, boleh ahli hipertensi, ahli apa, tapi ada MUI-nya. Ada rumah besar. Hanya satu ya? Satu. Biar tidak terjadi payungnya satu. Iya. Etiknya biar tidak salah tafsir masing-masing. Ya, memangnya ada rencana di Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan itu tidak ada lagi ID atau ID-nya ada banyak? Kalau di Undang-Undang Praktek Kedokteran kan ditulis organisasi profesi kedokteran adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Itu ditulis. Kalau sekarang enggak, hanya tertulis setiap tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi. Tapi nggak ada tulisan satu, gitu loh. Makanya kami melakukan uji materi. Tapi kalau andaikan kasus di RSAS dan di Garut itu masih ada majelis etik itu seperti apa nih? Kita ingin masyarakat tahu gambarannya. Apa sih yang mau dilakukan oleh ID dalam hal ini ketika masih punya kewenangan ya untuk menindak seperti ini gitu, Dok? Karena sekarang ketika ada kasus ini semua orang kontaknya makanya, ID. Semua ke ID, Pak. Padahal ini udah dilucuti. ID sementara game. Game over. Coba gimana Pak kalau bayangan Bapak sendiri? Di sana ada ID cabang. Oke. ID cabang itu kumpulan para pengurus cabang di sana. Untuk sekarang saya tanya, memperbaiki polisi yang nggak baik kan oleh polisi baik. Ya. Memperbaiki wartawan nggak baik oleh wartawan yang baik. Oh iya dong. Memperbaiki dokter yang nggak baik oleh siapa? Ya oleh dokter yang baik. Yaitu oleh Ikatan Dokter Indonesia. Bukan dilindungi, pasti akan di sidang etik. Itu udah pasti. Itu loh. Itu udah pasti. Jadi maksudnya Menkesnya harus dokter gitu, Dok? Iya. Ya saya nggak ngomong begitu loh.
Wah, kacau nih dok. Enggak, nanya lo nanya. Mana ini? Tapi saya salut, beliau pinter banget masalah kesehatan itu. Iya, iya. Walaupun pendidikannya nggak ada kesehatannya, tapi dia sangat ahli di bidang kesehatan. Kesehatan keuangan Ya, mungkin. syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya. Tapi kan katakan kesehatan untuk semua orang dok. Eh? Kesehatan untuk semua orang. Nah, ya kita taat aja karena dia kan bapak kita, tapi kita bisa memberikan masukan. Dalam perjalanan dia nggak mau diberi masukan, ya urusannya dia. Mungkin perlu dijelaskan juga dok. Kalau seorang dokter yang sudah berpraktek kemudian melakukan pelanggaran berat, itu berarti dia tidak, sanksi beratnya adalah tidak boleh praktek lagi untuk selamanya. Termasuk yang RSHS itu ya. Itu namanya apa? STR ya dok ya? Itu yang mengeluarkan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Itu surat tanda registrasi. Ya, tanda registrasi. Iya. Harusnya ya. Gimana? Ya, jadi gini, persyaratan surat izin praktek itu sekarang kan salah satunya surat tanda registrasi. Oke. Nah, surat tanda registrasinya itu kalau dicabut ya dia tidak bisa mengurus surat izin praktek. Oh. Gitu loh. Tapi kan sebenarnya ada prosesnya. Ada prosesnya. Orang koruptor aja juga ada waktunya berapa tahun, ya masa mau mencabut seumur hidupnya. Ya. Jadi malah tidak terjadi kepastian hukum, gitu loh. Hukum aja sampai kapan itu. Tapi kan ada yang menentukan hakim, iya kan? Hakim. Oke, dok. Tidak seenaknya sendiri. Biar publik juga update terkait dengan uji materi Undang-Undang Omnibus Law yang disampaikan oleh teman-teman ID. Apa aja keberatan-keberatan ID yang diuji kemarin? Satu, di dalam Omnibus Law Kesehatan itu terjadi penggabungan aturan antara tenaga medis dan non-medis, termasuk tradisional. Jadi digabung jadi satu. Yang kedua, majelis... Maksudnya berarti dokter, perawat, bidan, sampai tukang urut mungkin tradisional. Ya, jadi satu. Yang terapis, dukun kandungan terus itu. Ya, pokoknya tadi semua tenaga kesehatan. Dijadikan satu. Yang akademis maupun yang pokoknya jadi satu. Mau sekolah profesi sama D3 sama D1 yang nggak sekolah juga. D3, D1 sama sekolah spiritual ya, yang spiritual. Ya. Atau sekolah turun-temurun. Itu tidak pernah terjadi di dunia manapun. Selain Konoha maksudnya. Termasuk di negara Afrika juga nggak ada tuh ya? Yang ada di sana, undang-undang wartawan ya undang-undang wartawan. Ya. Undang-undang kehakiman. Nggak mungkin ditulis undang-undang kehakim, polisi, pengacara jadikan satu. Majelis kehormatannya jadikan satu. Kan itu sebuah entitas yang berbeda. Dokter sudah ada putusan MK tahun 2015 bahwa tenaga medis tidak bisa dijadikan satu dengan tenaga non medis karena entitas yang berbeda gitu loh. Di seluruh dunia undang-undang praktek kedokteran pasti ada, undang-undang perawatan ya ada juga. Majelis kehormatannya juga sendiri-sendiri. Ini digabung jadi satu. Ada majelis namanya disiplin profesi. Itu menangani dokter gigi, perawat, bidan, itu tadi semua. Itu nyontek dari negara mana, Dok? Apa ngarang sendiri? Ya mungkin itu dapat wangsit atau gimana. Ya mungkin karena kebenciannya sehingga berbuat tidak adil. Ya gitu kan. Iya kan? Benci terhadap ID mungkin. Soalnya ID terlalu kuat sih ya. Ya mungkin karena usia kita kan tahun ini 75 tahun. Tapi dok, Pak Menkes bilang bahwa dia tidak ada rasa benci kok sama ID. Iya diapain sih? Ini fokusnya untuk masyarakat katanya dok. Oh iya, masyarakat yang mana kan? Ya iya kan. Masyarakat sekarang menderita kok, angka TB nomor 2 seluruh dunia. Menderita nggak? Iya. Orang sudah umur 69 gitu udah pada mati. Sedangkan negara tetangga bisa sampai 80-an. Ya kan? Itu masyarakat yang mana? Dibanding Timor Leste, kesehatan kita gimana dok? Timor Leste baru berdiri kemarin. Ya kita 11-12 lah kemudian. Kacau. Masa dok? Sama kayak... Nanti cek angka kematian ibu ASEAN, angka kematian bayi ASEAN, angka stunting. Makanya tadi saya tanya, apakah kematian ibu dan anak di Indonesia tinggi karena memang birth rate di Indonesia tinggi gitu. Sementara kan di negara lain birth rate udah mulai turun nih, karena orang makin malas punya anak. Gitu. Alasannya kan promotif preventif dong. Pencegahannya yang nggak ada.
Gitu. Ya. Yang minim. Karena kedua dok. Yang kedua apa tadi dok? Tadi satu tentang apa tuh penggabungan. Yang tidak rasional. Yang undang-undang kesehatan. Penggabungan. Jadi kan nggak mungkin profesi digabung-gabung. Betul. Yang kedua organisasi profesi yang tidak dinyatakan tunggal, single bar. Kenapa single bar? Karena ini menyangkut nyawa manusia. Satu standar, satu kode etik, satu kehormatan. Jangan sampai dipecat oleh ID dia lari ke yang lainnya. Itu berbahaya sekali. Jadi harus satu payungnya, payung besarnya tetap harus satu ya dok. Kayak pengacara. Terus saya ingin organisasi pengacara. Ya kan pengacara sejarahnya beda. Kita sejak 75 tahun sejarahnya sudah satu. Itu memang dibentuk oleh Bung Karno melalui Mayor Jenderal Soeharto, itu pahlawan nasional. Agar apa? Terjadi ketahanan kesehatan nasional terjaga. Yang kedua untuk menjaga kompetensi sama etika. Dari lahir begitu, saya sudah sampaikan kemarin. Sampai H-1 sebelum kiamat, tujuan ID seperti itu. Gitu loh. Tidak bisa dirubah. Tapi kan sekarang dirubah. Gitu loh. Ya. Jadi saya juga harus mengakui ada oknum ID yang tidak baik. Tapi kan bisa diselesaikan, itu implementasi lah ya. Dok, sebelum kita masuk ke poin 3, mungkin oknum itu ada yang pernah bikin sakit hati kali dok? Ya orang sakit hati kan bisa saja, semua kan ya bisa sakit hati. Saya nggak tahu sakit hatinya di mana kan itu. Contohnya apa? Sampaikan aja. Apa udah saya jawab. Ya, ini saya nebak. Saya jawab apa? Masalah kasus apa? Nggak tahu sih. Walaupun saya tahu saya nggak ngomong juga. Nggak apa-apa. Covid gitu misalnya. Ya, Covid kenapa? Kan sempat ribut sama Menkes sebelumnya tuh. Oh Terawan, sebut aja Dokter Terawan. Ya. Kita sangat baik dengan dia. Covid kan kita tanya almarhum ketua BNPB yang lama. Kita mendapat bintang jasa banyak loh. Tanya. Jadi gini. Doni Monardo. Almarhum. Tanya. Itu kolaborasi sama ID. Dengan Pak Terawan itu kan masalah etik gitu loh ya. Itu oleh kehormatan, sidang kehormatan etik. Jadi gini loh. Prakteknya dia itu. Saya sangat hormat dan saya sangat punya hubungan baik dengan Pak Terawan. Cuma ID begini. Tapi kan dia sempat dicolek-colek nggak soal hasil risetnya itu? Ya. Mungkin ada yang sakit hati di situ. Iya. Jadi begini. Kita buka-bukaan ya. Kalau ada anggota ID yang menemukan sesuatu, metode pengobatan yang baik, ID wajib mendukung. Wajib nggak? Wajib. Kalau perlu kita usulkan dapat Nobel. Itu kan? Tapi kan ada persyaratan tertentu, yaitu diteliti dari 100 pasien, berapa sih untuk diagnosa apa aja, efek sampingnya aja, itu namanya evidence based medicine. Nanti dijurnalkan, ya kan. Kalau itu masuk evidence based medicine, itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, bulan depan Malaysia, Singapura, Australia semua akan pakai. Malah dapat Nobel ya? Bukan, kalau terbukti bermanfaat, evidence based. Nah, malah berguna untuk worldwide gitu. Iya, dan ID sangat terhormat punya anggota ID. Bangga itu. Nah, tapi resikonya kalau memang tidak bermanfaat ya harus secara gentle menyatakan bahwa ini manfaatnya tidak banyak. Ya, tapi itu kan tidak apa namanya. Nah, berawal dari situ kali dong. Ya, mungkin berawal dari situ. Masuklah ke dunia politik, ID di Tapi kan ID kan amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Kalau memang kita bukan anti terapi Pak Terawan ya, kita harus betul-betul membuka itu agar kalau bermanfaat ya kita bantu jurnalkan, bantu sosialisasikan. Kan kita anggota World Medical Association, itu loh, seluruh dunia. Nah itu kita bisa sampaikan di sini ada penemuan terbaru kan itu loh. Tapi kembali lagi bahwa itu bukan, ID bukannya anti ya, tapi malah pengen membantu. Ya. Menteri Kesehatan Profesor Nila Muluk kan udah memutuskan pelayanan berbasis penelitian berbasis pelayanan. Kan harus diteliti. Cuma kan sampai hari ini belum ada. Ya. Nah, itu tanda petik. Yang nomor 3 tadi? Yang terakhir.
tadi nomor 1 yang masalah penggabungan. Dengan profesi. Nomor 2 organisasi profesi tunggal. Ya, tunggal. Yang ketiga mengenai rekomendasi izin praktek. Ya, jadi itu dianggap menghambat. Ya pokoknya yang jelek-jelek urusan ID lah. Jadi kita misalnya kita pendidikan berkelanjutan, satuan kredit profesi selama hampir 20 tahun ya, kan dikelola oleh kita. Sekarang diambil oleh Kemenkes. Dan itu digabung juga, perawat, bidan, apoteker, semua digabung. Padahal kan berbeda. Contohnya nih, kalau pengen ya, saya foto nih. Jadi menurut saya itu sangat aneh. Itu makanya kita uji materi tentang itu. Jadi dengan nih Mbak, nih ini untuk apoteker, dokter, tenaga medis, vokasi, farmasi. Jadi satu semuanya? Satu Mbak. Sampai ke farmasi ya? Iya, sampai sini, aduh. Sampai vokasi. Iya. Teknologi, laboratorium. Ya. Itu menurut saya kan ini sebuah anomali. Tapi bukan kemudian pride-nya terganggu ya dok ya? Dokter kan pendidikannya lebih panjang, lebih mahal gitu. Lebih prestisius dibandingkan yang... Sekarang nih yang memberikan narasumber dokter spesialis. Oh obatnya tipes begini, begini. Itu kan dokter. Terus di luar dokter tahu. Dia bisa salah gunakan. Obatnya itu dong, kan begitu. Ini enggak boleh. Kalau memang dibedakan, walaupun yang isi dokter, maka slide-slide-nya dia akan sesuai dengan pesertanya. Paham nggak? Ya. Kalau pesertanya adalah perawat, maka dia tekankan dokter spesialisnya kan, ini loh perawatannya begini gitu loh. Ini kan enggak, ini kan all, pengobatan dan lain-lain. Kalau pesertanya bidan ya dia akan sesuai dengan kewenangan bidan. Ini kan enggak Mbak, ini seluruhnya. Nah itu kita ajukan judicial review, termasuk persyaratan rekomendasi etika itu tadi. Saya berharap Hakim MK bijak ya, karena udah ada putusan MK sebelumnya Pak. Gitu. Jadi sejak Indonesia berdiri, sejak ID berdiri, kita sudah melakukan pendidikan berkelanjutan. Kok tiba-tiba diambil alih? Kan aneh, buktinya ada semua. Kalau bagaimana dokter menjawab ketika ID dianggap menghambat jumlah profesi dokter spesialis yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena izinnya lama dan lambat dalam memberikan rekomendasi atau surat izin dan lain-lain. Karena ada batasan. 1 minggu itu harus sudah keluar. 7 hari kalender itu harus sudah keluar. Wajib. Dok. Kenapa lambat 7 hari? Ya karena dites etikanya tadi untuk melindungi masyarakat. Tapi kalau menghambat ya itu ngawur. Secara persentase berapa persen sih yang nggak lolos dalam 1 tahun biasanya? Kecil ya? Gak banyak. Itu biasanya tersandungnya masalah apa? Fisik, ada aduan. sakit atau kalau kesehatan etika? Jelas ada pemeriksaan. Ya. Kalau etika mesti ada aduan masyarakat. Masyarakat banyak yang sampai hari ini pun masyarakat banyak yang adu. Kemudian ada tuntutan di pengadilan, misalnya dia melakukan malpraktek atau apa lain. Nah itu. Tapi kan kita ngawasi. Kita cek sumpah dokternya masih inget nggak, kode etiknya masih inget nggak. Kan kalau baru mulai praktek nih dok, baru itu lebih ketat biasanya. Karena kalau pertama kali praktek kita harus menentukan dokter itu bukan palsu ya. Kamu lulusan mana sana, kamu kenal ini enggak, ini kenal ini gitu. Wawancaranya agak sedikit lama. Tapi tidak pernah mempersulit. Tapi dalam perjalanan di 514 kabupaten ada 1-2 anomali ya pasti manusia ada. Ya seperti misalnya polisi ada yang narik duit kan tidak semua polisi. Ya. Masa seperti itu kan enggak gitu loh. Oke dok, jadi menegaskannya jadi sekarang orang mau buka praktek dokter tidak perlu izin atau rekomendasi. Tidak perlu rekomendasi Tidak perlu rekomendasi. Jadi yang screening siapa dok sekarang dok? Tanya Sementara
pengacara kalau pengen beracara, dia mesti izin salah satu Peradi Iya. pradi atau yang lain. atau yang lain. Ini enggak. Ini kan buat kesehatan masyarakat. Ini nyawa. Ini masalah nyawa. Harusnya tidak boleh. Kecuali pemerintah punya aparat yang sangat banyak. Gitu. Di 514 nggak mungkin lah. Kapan terakhir teman-teman ID pengurus yang baru ini bertemu dengan Kemenkes? Setelah Omnibus Law ini kapan ketemu lagi? Waktu zamannya Pak Adib, kita ngajukan audiensi tapi nggak diterima. Waktu zaman saya kemarin saya undang ke mana? Utama. Ke pelantikan ID, ya. Dia hadir. Tapi ya itu cerita, ya biasa yang seperti diceritakan di mana-mana itu. Ngomongnya sama saja terus. Berarti sudah mulai melunak sebenarnya ya dok ya? Ya saya sebagai institusi organisasi profesi yang menghormati kementerian lah. Institusi loh ya, walaupun beda pendapat ya kita undang untuk hadir. Gitu loh. Tapi ya itu tadi menurut saya belum ada perubahan yang signifikan untuk berkolaborasi. Gitu aja. Sidang MK sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Dokter berarti udah sempat jadi diperiksa segala macam. Iya sudah. Keputusannya kapan? Maksimal 6 bulan kan harus sudah ada putusan. Oke, berarti bulan masih Juli ya? Ya saya inilah berharap nih. Ya. Beliau juga cerita sih Pak Menkes bahwa tentara itu dulu begini-begini tapi sekarang sudah baik. Yang memperbaiki ya tentara sendiri dong. Kesehatan juga harusnya sama. Apabila kesehatan kita kurang baik ya banyaklah orang kesehatan yang baik. Oh, kode lagi dokter. Bukan. Saya nyebut lagi salah loh. Sekarang saya tanya Mbak, banyak misalnya wartawan nggak baik yang memperbaiki dokter, emangnya terima? Enggak dong. Ya enggak dong. Kita punya Dewan Pers. Punya Dewan Pers. Punya induknya kita. Punya induknya. Jadi kalau ada problem pers, ada kita PWI juga. Sana. Ya. Dan orang yang ada di Dewan Pers itu ya harus wartawan. Iya gitu. Tapi kan kita ya gimana? Artinya gini lah. Profesi kedokteran ini kan profesi unik, sudah 400 sebelum Masehi. Dan sangat dibutuhkan masyarakat. Dan sangat dipercaya oleh masyarakat, jadi tentunya norma-norma perlindungan terhadap masyarakat harus didahulukan. Jadi kami berharap ID tetap dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kalau memang ID nggak dipercaya, berarti pemerintah harus konsekuen melakukan pembinaan sampai ke lini bawah. Teman-teman Dinkes nih, teman-teman saya kepala dinas itu pada teriak semua karena kan nggak ada SDM-nya di bawah. Gitu loh. Paling di dinas kesehatan kan dokternya cuma berapa. Ya. Mereka ngurusi debit, demam berdarah dan lain-lain aja udah pusing ya, kan ya. gitu loh. Iya. Nah, ya itu harus di berarti pembinaan dan pengawasan ya, Dok ya? Ya dulu itu. Audit medik pun oleh kita, Pak. Pembinaan. Belum ketemu Pak Prabowo? Rencana. Ada yang menjanjikan. Siapa? Ada deh. Ngeri ini ya. Ngeri jalurnya ini ya. Ngeri. Langsung. Kita kan beliku-liku gitu. Potong kopas. Potong kopas tapi lo muter-muter ya dok ya? Prof Yusril sudah. Dan dia sudah. Oh iya ID harus dilindungi dan harus satu. Negara butuh ID. Terus TNI Polri kan sekarang pengurus ID TNI Polri banyak banget. Karena mereka merasa bahwa ID adalah rumah besar yang menjaga ketahanan kesehatan nasional. Gitu. Nah mungkin lebih ke ini, ke soal yang masyarakat juga sering menilai pendidikan kedokteran itu kan orangnya grade-nya harus tinggi, masuknya susah, keluarnya lama, ya. Bayarnya mahal. Nah, tapi kejadian di Semarang itu apa betul ada senioritas yang begitu dominan ya dok ya? Jadi karena butuhnya dokter baru, calon dokter lah ya, terhadap seniornya sehingga dia harus melayani semua kebutuhan seniornya gitu, kira-kira gitu ya. Dan itu jadi perpeloncoannya itu katanya parah gitu. Nah, kayak gitu, kira-kira sampai akhirnya si anak itu kan tertekan dan akhirnya meninggal dunia itu kan. Apakah seperti itu pengalaman dokter aja ini? Ya. Selama menjalani pendidikan dokter masih long hours, nggak pulang-pulang, ditekan gitu, sama senior, wah. Kena mental. Gak pernah ketemu keluarga. Nah, itu. Gak pernah healing, kena mental dok udah. Jadi gini. Nah, gimana dok? Dokter yang baik dihasilkan oleh 3 faktor. Oke. 1 pendidikan yang baik.
Ketiga adalah sistem yang baik. Tadi ya sistem ya. Yang keempat adalah pembiayaan yang baik. Oke. Sekarang masuk ke pendidikan. Ya. Pendidikan residen adalah pendidikan di dalam rumah sakit. Melalui FK, misalnya FK Undip, tapi ditempatkan di rumah sakit. Masuk rumah sakit. Rumah sakit itu di Undang-Undang Kesehatan sudah tertulis bahwa rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya oleh SDM rumah sakit. Artinya segala sesuatunya di situ itu tanggung jawabnya bukan pendidikan lagi, tapi oleh direktur utama rumah sakit. Sistem tadi ya berarti ya? Sistem tadi. Sistem yang ada di situ. Sistem tadi. Kalau dia misalnya jam kerjanya panjang, dia ngumpul di situ, wah akan ramai. Yang kedua, ada yang kedua, sistem pendidikan ya, mahal. Nah, mahal kan itu urusan pemerintah. Kementerian Pendidikan Tinggi sama Kemenkes, udah disubsidi aja biar murah, ya kan? Nah, itu coba. Yang ketiga adalah jam kerja tadi. Jam kerja itu membuat lama. Jadi residen itu melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pendidikannya. Seperti apa dok misalnya? Ngisi coding, macam-macam lah. Nggak bikin kopi, fotokopi gitu. Itu salah satunya. Salah satunya, makanya ada kesan bahwa residen merupakan tenaga kesehatan strata terendah. Karena jeleknya pendidikan itu. Itu rumah sakit pendidikan itu rumah sakit vertikal semua. Kalau mau diatur di situ gampang sekali gitu. Direkturnya turun aja bikin peraturan jam sekian sampai sekian tidak boleh ada di ini. Selesai Pak. 8 jam orang kalau jaga paginya dia harus istirahat. Kan kasih masyarakat kan harus dilindungi. Ya kan? Berarti selama ada di fakultasnya aman-aman aja ya? Selama ini terpantau baik-baik aman. Akan terjadi banyak masalah ketika dia praktek di rumah sakit. Bahkan saya punya teman ya, dokter anestesi, udah kehilangan uang, kehilangan istri lagi Pak. Lah nggak pernah pulang. Dan sangat pelanggaran HAM yang lainnya adalah tidak dibayar. Dia sehari ngoperasi 10 kali misalnya, itu sama sekali nggak dibayar. Kalaupun dibayar ya ala kadarnya. Itu kan ngawur Pak. Padahal BPJS bayar loh. Pasien yang dioperasi kan bayar. Uangnya itu kemana? Itu harus dibayarkan. Tapi dok saya punya cerita, jadi teman saya itu ibunya dokter. Almarhumah ibunya dokter. Beberapa tahun setelah ibunya meninggal, adiknya bilang, Mbak ini ada yang transfer ke rekening mama. Ternyata bayaran BPJS. Ibunya praktek. Ibunya udah meninggal 2 tahun yang lalu. Bayaran dari BPJS baru masuk. Tidak mungkin. Karena BPJS bayarnya ke rumah sakit. Oh ya mungkin dari rumah sakitnya baru. Berarti yang salah siapa? Rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit milik siapa? Milik negara. Sebut aja langsung. Vertikal. Negara kan ada TNI Polri. Ini siapa ini? Kasihan ya ada dokter yang tidak digaji, kerja rodi, melanggar itu HAM. Kalau nggak diselesaikan Pak, ID akan melaporkan ke Komnas HAM. Pelanggaran HAM ya Pak? Pelanggaran HAM. Sama kayak penjaga jam kerja sama insentif residen. Gitu loh. Itu pelanggaran. Dia operasi Pak, sehari meriksa ratusan orang kok nggak dapat apa-apa. Waduh. Kalaupun dapat ala kadarnya. Yang juga jadi. Yang 4 sampai 5 tahun. Ya kan? Uang habis, istrinya hilang juga. Itu sisi-sisi gelap yang banyak orang nggak tahu loh dok. Sisi gelap. Itu kalau dokter tuh duitnya banyak. Iya. Nanti itu yang salah ID lagi. Ada kejadian nih. Ada kejadian di UGM. Gimana Pak? Di UGM tidak ada pendidikan, di Jogja ya, tidak ada pendidikan spesialis paru. Salahnya ID lagi. Loh. Emangnya ID punya UGM? Gitu kan. Yang salah ya mau rektornya kayak dekannya. Ternyata ada dokter senior yang nggak mau pendirian itu karena sudah ada punya ini sendiri. Ya, ini sendiri. Ya. Kan itu anggota ID. Waduh. Jadi kalau anggota ID ngomong itu ID, Pak. Iya. Kan repot. Iya. Itu repot. Gitu loh. ID lagi.
Nggak beres-beres. Menghalang-halangi dia semua orang, ID lagi. Kartel ID lagi. Monopoli ID lagi. Monopoli ID lagi. Kayaknya banyak yang cinta ID nih. Kayaknya. Kalau standar etika memang harus monopoli kan, harus satu. Ya, Betul, ya, betul. ya, Itu setuju. betul. Etika. Monopoli. Karena bagaimanapun perilaku etika dokter itu sangat penting karena sekali lagi terkadang kita sebagai manusia lebih percaya sama dokter daripada sama diri sendiri. Iya. Iyalah, karena itu tadi dokter itu manusia, manakala dia sudah jadi dokter melakukan profesinya dia harus suci. Iya. Tuntutan masyarakat begitu. Ya. Loh. Mungkin dokter nih kurang main ke politik sih. Ya, Harusnya sekali-sekali lah ya. Kalau sampai dokter terjun ke politik berarti negara dalam keadaan sudah ruwet. Karena Budi Utomo kan dulu oleh dokter-dokter. Iya. Iya, Cipto. Ini berarti belum ruwet nih ya. Ya ini mungkin belum ruwet. Kalau sampai terjun berarti ruwet. Oke, Iya. jangan sampai dokter terjun ke politik berarti. Karena kalau misalnya dokter sudah terjun ke politik, negara ruwet. Ya, ini kembali lagi ya. Tadi kan baru pendidikan. Nah, Untuk mencapai dokter yang baik. nah, Yang kedua adalah sistem. Yang tadi promotif, Rumah sakit. preventif, kuratif, Oke. rehabilitatif. Jadi dikembalikan sistem rujukannya, kemudian mengurus surat izin semua gampang lah, itu sistem lah, sistem. Kemudian pembiayaan, harusnya nih di luar negeri nih, di negara lain, dokter itu nggak pernah mikir duit. Pokoknya dia bekerja seminggu 40 jam misalnya ya, digaji berapa udah. Mau pasien 1, mau pasien 10. Kalau kita enggak Pak, kita disuruh mikir duit. Jadi gini dok, di sini dokter tuh kayak sales ya, ada target. Sekarang, harusnya nggak boleh. Misalnya nih, ada Sejak kapan kayak gitu dok? kalau sistem fee for service seperti sekarang, dokter dibayarkan berdasarkan jumlah pasien. Berdasarkan jumlah operasi. Jumlah pasien. Berdasarkan jumlah pasien. Harusnya kan dibatasi oleh waktu. Pokoknya dia dokter digaji spesialis 100 juta. Pokoknya 8 jam. Begitu 8 jam plus 1 menit udah dokter lain. Dia digaji berapa? Nah untuk seperti itu kan harus membutuhkan pembiayaan yang baik. Besar. Karena pembiayaannya belum baik, ya makanya itulah mempengaruhi keluhuran profesi dokter. Masa kalah sama sopir Jaklingko dok? Iya. Jaklingko itu nggak ada penumpang, ada penumpang dia tetap lanjut, tetap dibayar. Tetap dibayar. Oh, penumpangnya 2, penumpangnya 5. Nah itu harusnya. Karena sekolahnya nggak mahal. Karena sekolahnya. Ya itu harusnya diterapkan kepada dokter. Cuma keuangannya cukup atau enggak kan gitu, pembiayaan kan. Iya. Kalau pendidikan baik, sistemnya sudah baik, pembiayaan baik, saya yakin sama dengan negara-negara lain. Dok ini benar nggak? Kalau misalnya dokter nih, bahkan spesialis atau mungkin subspesialis, kalau nggak ada operasi, atau misalnya pasiennya nggak dibayar. Basicnya UMR katanya. Pokoknya nggak dibayar, nggak ada jasanya. Ya basicnya ya sesuai dengan pegawai negerinya, gaji pegawai negeri. UMR dah gitu ya. Insya Allah. Bahkan kalau dokter tamu mungkin nggak diberi apa-apa, atau mungkin uang transport aja kan gitu, kasihan. Kalau ada dokter yang kerja di beberapa rumah sakit, kadang di sini. Akhirnya karena satu kurang, makanya dia loncat-loncat. Itu loh. Kami sudah pernah survei lah kecil-kecilan. Kalau dokter itu di satu rumah sakit sudah cukup, udah selesai Pak. Lebih baik dia pulang bersama keluarga. Nggak mau kemana-mana gitu. Tidak mau izin praktek kedua, ketiga. Kecuali yang workaholic ya dok, beda lagi. Enggak, sebagian besar rata-rata mereka sebenarnya kepengin satu. Tapi kan karena tidak cukup pembiayaannya, sehingga jadi SIP 2, 3. Kadang-kadang nyari balik modal kuliahnya aja. Itu karena pendidikannya salah, pembiayaan tadi. Nah terkait pembiayaan dok, ini kan juga mungkin dokter itu kan meresepkan sesuatu, nanti dapat imbalan dari brand obat itu gitu. Sehingga ini omongan juga di luar, sehingga harga obat itu jadi sangat mahal karena itu gitu. Nah itu gimana dok penjelasannya dok? Ya harus apple to apple, obat yang mana. Pasien sekarang kan 80-90% BPJS. Obat yang dipakai adalah sesuai formularium nasional oleh Kementerian Kesehatan. Terus harganya pakai e-katalog. E-katalog itu murah banget. Jadi sejak 2014 ke sini saya praktis mungkin 90% lah
ada oknum yang bekerja sama dengan obat sudah berkurang. Sampai 99%. Oh ya 99%. Karena harganya sudah e-katalog. Berarti sudah terbuka ya harga itu ya? Murah? Sangat murah. Sangat murah. Sangat murah. Jadi sudah tidak ada lagi gitu. Sejak 2014 itu? 2014. Ya ada efek baiknya JKN ya seperti itu. Obatnya ditentukan, harganya ditentukan, ya sudah. Karena saya pernah waktu itu, dokter saya kebetulan, dokter gigi saya itu fanatik obat generik. Ya. Saya habis operasi gigi dikasih painkiller generik. Waduh, 10 menit doang alhamdulillah. 10 menit doang ya? Habis itu teriak-teriak doang. Nangis-nangis di jalan. Belum nyampe rumah, efeknya udah hilang. Nah iya, ya artinya dokter lebih tahu lah. Tapi kong kali kong dengan obat saya kira sekarang hampir tidak ada. Ya. Udah nggak ada lagi ya? Paling sekarang itu hanya untuk seminar, workshop gitu aja. Tapi dan memang itu dalam negeri. Sekarang di rumah sakit kelas luar negeri sangat jarang. Tapi memang di rumah sakit kelas manapun akan ditanya mau obat yang mana, Kak? Mau yang pilihan generik, itu pilihan. yang tengah, apa yang atas gitu. Biasanya Itu pilihan. Artinya pasien berhak memilih. Iya. Oke. Baik, balik lagi. Tadi closing saya bahwa etika ketika dokter itu juga manusia, tapi ketika menjalankan profesinya itu harus sesuci malaikat. Iya. Karena kita sebagai manusia. Karena ada sumpah dan kodegi. Iya. Karena kita sebagai manusia kadang-kadang lebih percaya sama dokter daripada sama diri sendiri. Semoga masalah ini cepat selesai. Tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini ya, dokter cabul lah, dokter cabul. Kayak kalau dokter iya. Nih jangan dokter cabul dong. Oknum dokter cabul. Oknum dokter asusila. Rasanya kalau dokter cabul tuh nah ini dia. Iya. Oke, semoga di episode berikutnya bikin terangnya sudah semakin terang. Ya, kita undang Pak BGS ya. Nah, coba telepon aja. Iya, kita telepon juga nih. Pak BGS, episode, Dokter nggak ini? Dokter. Oh, dokter. Tapi saya apresiasi sebagai dokter dengan masa puluhan tahun ya. Yang ini dokter Bang. Saya apresiasi lah beliau. Begitu menguasai kesehatan. Gitu. Saya apresiasi. Nggak bisa ngebedain dokter satir sama beneran. Kita jumpa lagi minggu depan.